Ya, insyaallah lanjut kepada guru kita yaitu Kiai Ahmad Rifki atau sebut dengan Ustadz Lancip. Kepada beliau kami persilakan ya tafadhal mazkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sayyidul Fadil At-Ta'idullah Ustaz Abdul Rahman Jailani yang kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Berkahi rizkinya, berkahi ilmunya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Habib Alwi bin Smith yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Mustafa Warga dan juga para habaib yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang udah jam 12:30, kira-kira lanjut apa doa? Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini yang belum pulang Allah panjangkan umurnya, banyakin rezekinya, banyakin duitnya. Yang punya utang mudah-mudahan lunas utangnya, yang belum ketemu jodoh mudah-mudahan dekat jodohnya. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kampung kita. Ini malam-malam Rajab yang penuh dengan keberkahan. Udah gitu ngajinya midnight, saya paling belakangan Pak. Ini ibarat kata kalau makan sate tinggal tusukannya doang, mana saya nyampe belum ditawarin makan lagi. Ceramah jam 12:30, kira-kira nih kalau nyampe jam 2 kuat apa kagak? Sampai jam 3, sampai jam 4, benar kuat. Saya yang pulang pasti tuh. Apa lu bocah? Kaget sama. Ini malam yang sangat luar biasa. Tadi ilmu sudah banyak diberikan oleh guru-guru kita, saya mah tinggal nambahin dikit doang. Rajab adalah bulan kemuliaan. Rajab itu terbagi menjadi 3 huruf. Yang pertama huruf Ra, artinya rahmatullah, kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada huruf Jim yang berarti jarmul abdi, dosanya seorang hamba. Ini kita semua yang ada yang belum balik itu pasti nggak punya dosa, tapi kalau yang namanya udah balik pasti banyak dosa, apalagi aki-aki mana nenek-nenek udah paling banyak dosanya. Betul? Berarti ada dosanya seorang hamba. Yang pasti manusia itu tempat ma'alul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya lalai, itu manusia. Makanya pantas kalau orang bertambah umurnya, bertambah dosanya, bertambah maksiatnya, bertambah kesalahannya. Kenapa? Karena mereka berpikir umur itu enak, umur itu indah. Padahal kalau udah bertambah umurnya berarti berkurang nikmatnya. Dulu masih muda jalan 5 kilo kuat apa kagak? Udah aki-aki jalan 5 kilo kira-kira apa kok pingsan? Dulu masih bocah nih kuping nyampe ujung sono orang teriak kedengeran, betul apa kagak? Kadang-kadang kita ngelihat aki-aki sama nenek-nenek di rumah kalau ngomong teriak-teriakan. Sampai tetangga ngomong dia bilang marah-marah mulu, berantem mulu, padahal bukan begitu, aki-akinya budeg. Tambah umurnya, berkurang kenikmatannya, maka nambah juga banyak dosanya. Makanya kalau orang bertambah umur banyak dosa wajar. Sebab apa? Umur yang Allah berikan kadang dipakai ibadah, umur yang dikasih kadang dipakai maksiat. Tinggal kemana
Coba kalau dangdut ini malam jam 12:30, kira-kira yang nonton mungkin dikit mungkin banyak. Tuh, nah tuh nenek-nenek. Tapi kalau ngaji jam 1, jam 2 kira-kira mungkin banyak apa mungkin berkurang? Berkurang. Apa alasan? Dia ngantuk. Kenapa kalau nonton maksiat kagak ngantuk? Sebab ada musiknya indah luar biasa, pandangannya luar biasa. Belum lagi mohon maaf nih ngelihat biduan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dilihat dosa kagak dilihat mubazir. Pasti itu tak. Maka di situ ada jarul abdi, dosanya seorang hamba yang pasti semuanya punya dosa. Saya punya dosa, bapak punya dosa, ibu punya dosa, anak-anak muda punya dosa. Kecuali apa? Mereka yang belum akil balik. Maka ketika mereka sudah punya dosa, ada kalimat yang ketiga, huruf ba. Apa itu? Birrullah. Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang punya dosa diampuni oleh Allah. Cuman kalau dosa sama laki mau kudu minta maaf sama laki ya. Ustaz, saya udah kagak punya laki orang lo minta maaf. Ketika ampunan Allah sudah ada dalam diri kita, maka Rajab ini menjadi sebuah kebahagiaan. Makanya ada yang namanya istighfar Rajab, dibaca ba'da sholat subuh dan juga dibaca ba'da sholat maghrib. Rabbighfir warham. Ketika meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya setiap manusia sadar bahwa dirinya berdosa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang punya dosa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal ya rabbal. Makanya mulai sekarang banyakin istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Barang semuanya. Astaghfirullah. Angkat suaranya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Masya Allah. Enak kagak bu? Enak kagak pak? Banyakin istighfar. Wallahi astaghfirullah kulla yaumin mi'ah. Demi Allah, saya dalam satu harinya, kata Rasulullah SAW, tidak pernah lepas beristighfar kecuali dalam satu hari saya meminta ampun kepada Allah 100 kali. Manusia pilihan, nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya lalai, bahkan termaksum istighfar satu hari 100 kali. Lah kita banyak dosa, boro-boro istighfar. Makanya sekarang dawamin istighfar. Gede sama laki jangan ngomel, istighfar. Laki pulang jam 1 malam, bukain pintu, ibu ngomong astagfirullah begitu. Seminggu kagak sadar-sadar, rubah, jangan baca istighfar lagi, bacain ayat kursi. Seminggu baca ayat kursi kagak sadar-sadar juga, giliran tidur, ibu bangun tahajud 2 rakaat, adepin muka ibu ke muka laki kita lagi tidur, ambil Quran, buka Yasin, bacain Yasin muka dia. Indah kalau kita kembali kepada agama. Orang sekarang banyak yang stres, orang sekarang banyak yang gila, orang sekarang banyak yang edan, bahkan sulit sekali mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena mereka jauh dari rahmat Allah. Punya dosa bukan minta ampun sama Allah, update status.
Ya bapak orang Karang kan rada PA. Dia gede sama lakinya dipajang foto di SW, dia ngomong ya Allah foto lakinya dipajang. Ada bini begitu ada? Mana dia orangnya? Makanya kembali kepada Allah bahwa kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kita butuh pertolongan Allah, bukan kita yang setiap hari dalam kehidupan alam dunia ini yang pasti membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan pertolongan Allah. Kalau pengen minta pertolongan Allah, datengin Allah. Caranya sujud yang banyak. Ya sekarang nih, Bu. Sekarang kan katanya musim caleg ya. Coba caleg itu lagi pada nyari suara Karang, sampai ke RT. Makanya lagi musim pemilu begini mah yang untung RT. Ada RT ada. Bujur semua caleg datang ke RT minta doa sama RT, pinter bener RT. RT ngomong gini, tenang aja bang, pokoknya di kampung gua mah ada 20 suara mah, yang penting mah bagaimana amplopnya, dikasih tuh amplop, baru satu caleg coba kalau sehari 10. Makanya kalau ada musim caleg begini, kalau RT rada gemukan dikit kudu curiga itu. Jangan-jangan minyak goreng di rumah dia baru numpuk mulu itu foto caleg. Betul. Memang di sini begitu. Ya Allah luar biasa. Itu caleg pengen jadi, dia deketin manusia, dia kejar manusia, dia rayu manusia, akhirnya berpaling tuh. Kita jadi cinta sama dia, kita jadi kenal sama dia, akhirnya besok tanggal 14 kita coblos dia, betul? Betul. Kenapa? Karena caleg deketin manusia. Bagaimana juga kalau kita deketin Allah, kalau kita bermujahadah kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta pertolongan Allah, ibadah kepada Allah yang benar, ibadah kepada Allah yang bagus, bahkan kita deketin Allah, maka urusan duniamu akan mudah. Cuman kan kita kagak lari ke Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada kita lupain Allah. Masjid gede bener, subuh penuh karpet doang, orang ngorah. Makanya anak hadro dengerin, anak hadro, woi hadro dengerin ya. Lu kalau main hadro jam 4 subuh di musola udah nongkrong main hadro. Enak kalau yang main hadro begini subuh-subuh kan luar biasa tuh ya. Wa'aradinul mu'ayya'an min khulin Nabi Ahmad. Ya anak-anak di Muhammad dari kaum padahal minallah. Aki-aki bangun Allah. Roh kalau main di masjid roh subuh-subuh bangun roh. RT sama RW kagak pernah ke masjid subuh-subuh datang ke masjid. Sholat bukan ngomelin lu. Ya kalau zaman dulu Pak subuh-subuh, makanya kalau satu kampung masih ada aki-aki aman. Makanya aki-aki kita doain jangan mati dulu. Biasanya yang ngisiin subuh-subuh aki-aki doang. Bangun dia pergi ke musola ngidupin mic apa kata dia, alhamdulillah lagi pun begitu. Ya mana dan nusur. Bocah di rumah bangun, apa kata bocah, suara apa tuh mak? Coba kalau laki-laki udah mati sepi musola, nggak ada yang sholawatan, betul apa kagak? Betul apa kagak? Padahal laki-laki luar biasa kalau subuh tuh dia habis bangunin begitu dia baca doa, doanya luar biasa. Robbana ya Robbana zolamkan busana mailam takbir lana wa tarhamna. Masih ada yang begitu? Masih ada? Masih ada yang begitu? Masih ada? Udah kagak ada, udah susah emang orang yang bangunin bisa. Kadang-kadang subuh jam 6 itu orang baru datang ke musola ke masjid. Nah untuk kita mintalik, makanya belajar kita ijrah. Artinya apa? Artinya kalau Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin, Rajab menjadi perubahan, sholat menjadi tuntunan, mengaji menjadi kewajiban, istighfar, sholawat menjadi kesukaan mereka, aman orang Islam. Nah, sekarang mau lari kemana kita? Besok pemilu, sebenarnya mah puyek bu, pemilu mah capek, berantem mulu gara-gara calon. Padahal yang jadi dia, yang berantem kita kan kadang-kadang goblok ya. Apalagi kemarin habis debat
ya ilah ilallah, yang pusing kita bikin pada status katanya wah air susu dibalas air tuba. Kata siapa Pak Ul? Ada lagi ngomong wah ini orangnya ikhlas. Bagaimana mau ikhlas, orang nyalon mulu sampai kalah. Udah 3 kali kalah dia. Ilo kan besok kalah lagi, 4 kali rekor muri. Makanya kita dikasih akal buat berpikir, dikasih hati buat menilai. Kalau omongan kiai bener pakai, kalau kiai ngajarin kagak bener jangan dipakai. Kalau ayam keluarnya telur, ambil goreng, ilo kan tai lo goreng. Betul betul? Betul betul? Lo ngerti lo bocah? Padahal keluarnya sama dari bool. Yang atu telur, yang atu tai. Kira-kira yang digoreng yang mana? Masa tai digodok, dibikin perkedel? Itulah hidup. Makanya kalau hidup kita jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, puyeng. Kenapa? Urusan dunia mulu yang dipikirin. Bu, udah jangan pernah mikirin kayak begituan ya. Yang penting ntar udah tanggal 14 tadi kata Kiai udah ngomong, kata Habib udah ngomong, ikutin Kiai, ikutin Habib yang rada beneran mah. Dan kita mah bukannya ngomongin begitu Bu, masalahnya kita ntar urusan negara kita bagaimana ini. Ilo kan kita punya pemimpin buloon mulu kata pinter-pinter. Pinternya nipu baik. Nah sekarang kalau kita hidup kalau kayak gitu enak apa kagak? Ibu punya laki ngebohongin mulu, bahagia apa kagak? Bapak punya bini ngebohongin mulu, enak apa kagak? Mukanya udah muka pas-pasan, tiap hari ngomelin laki mulu, kan enak ngeliatnya ya. Betul nggak Bu? Pengen punya anak yang soleh dan soleha, ajarin agama. Nggak mampu kita taruh di ustaz, taruh di kiai, taruh di pondok pesantren. Biar apa? Qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang dilihat enak oleh mata, yang dilihat indah oleh mata, tenang hati keluarga kita, bahagia dalam kehidupan kita, punya anak yang soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha itu bukan tujuan tapi keharusan. Biar apa? Biar nanti estafet kehidupan kita timbul generasi Qur'ani. Sekarang anak udah gede, ya ilah yang perempuan jadi jablay, yang laki jadi terong-terongan. Bagaimana mau bagusnya? Coba kalau perempuan kayak begini pada pakai jilbab semua kan luar biasa ya. Ini pakai jilbab itu cuma ngaji doang, kan juga nyampe pekola terbang tuh terbang. Bu, besok pakai tuh jilbab ya. Ngaji doang pakai jilbab nyampe di pengol. Nah, lu kok gerah bujuk dah. Emang tuh jilbab panas apa ya? Jangan pakai ibadah bukan cuma ngaji doang nyampe di rumah, pakai biar apa? Biar kehidupan kita bahagia, dunia kita senang, dan insya Allah dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan dunia kami dunia yang bahagia. Semua pengen bahagia, kiai juga pengen bahagia Pak, ustaz juga pengen bahagia. Dunia ini kudu seneng, tapi senengnya yang barokah. Barokahnya bisa dipakai buat ibadah, akhirnya umurnya berkah, berkahnya bisa dipakai buat ibadah. Punya rezeki yang berkah, bisa pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah, pulangnya bangun rumah yang megah, beli mobil yang mewah, tambahin beli tanah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, istri suami anak soleh dan soleha, tambah berkah, bininya nambah. Amin. Yang penting matinya husnul khatimah. Amin ya robbal ya robbal ya robbal. Nah, ntar kalau udah begitu hidup kita bakalan bahagia. Bukan cuma hidup saja, besok kita bakalan mati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Matinya juga husnul khotimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalatil jannah. Orang yang matinya ketika di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah dia akan memiliki kunci surga. Amin ya rabbal ya rabbal
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ifadhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, yang punya TikTok masukin yang namanya PP Darul Sapa ya, PP Darul Sapa, like and comment, oke? Nah, di situ ada pondok pesantren Darul Sapa yang saya dirikan untuk tingkat SDIT, MTS dan juga SMK Multimedia. Mudah-mudahan besok anak-anak ibu bisa pergi ke pondok pesantren. Amin ya Rabbal ya Rabbal, biar jadi anak yang soleh dan soleha, insya burung irian burung tentrasi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah datang dari pribadi. Apabila ada kalimat yang benar semata-mata hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang ceramah saya besok hari Sabtu nonton Inews TV. Insya Allah saya bersama Ustadz Ujae akan ada di Inews TV dalam rangka Tablighul Islamiyah jam 13 waktunya pas mati lampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan jaza atas yang disampaikan oleh guru kita semua, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya atas kehadirannya, dan juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.